Halo, jumpa lagi dengan Toko Cangklong ID. Kali ini saya akan sharing bagaimana cara membersihkan pipa Savinelli Dry System 614. Untuk membersihkan pipa ini saya menggunakan alat bantu, pipe cleaner stick, selembar tisu, dan scraper yang ada di korek multifungsi saya. Kemudian saya juga menggunakan bantuan alkohol 70% untuk membersihkan bagian dalam dan mouthpiece-nya. Tahap pertama, kita pisahkan dulu stem dari bagian bowlnya dengan cara memutar perlahan sambil sedikit ditarik. Ya, dah terlepas. Kemudian simpan bowlnya di tempat yang aman. Kita akan bersihkan stemnya terlebih dahulu. Langkah awal adalah ambil pipe cleaner stick, kemudian celupkan ujungnya sedikit ke dalam alkohol, kurang lebih 1 cm saja dan jangan terlalu basah. Kemudian kita masukkan pipe stick ke dalam mouthpiece sambil digoyang-goyang ke kiri dan ke kanan dengan tujuan agar semua permukaan mouthpiece ini dapat terkena pipe cleaner sehingga dapat lebih bersih. Dorong terus, dorong terus, dorong terus sambil digoyang-goyang kiri kanan, dorong terus, dorong terus. Ya, dia akan tembus ke bagian bawah. Dan sambil didorong sampai habis. Kemudian kita tarik dari bagian bawahnya sambil melakukan gerakan diputar-putar dengan tujuan agar semua residu-residu bekas pembakaran dapat dibersihkan oleh pipe cleaner dengan baik. Gerakan maju mundur, gerakan maju mundur. Oke. Nah, jika pipa baru selesai digunakan, biasanya pipe cleaner ini akan berwarna kecoklatan. Ya. Setelah itu kita gunakan selembar tisu untuk mengelap bagian mouthpiece-nya. Bagian ini adalah bagian yang langsung bersentuhan dengan mulut kita dan terkena air liur kita, sehingga rentan untuk menjadi tempat berkembang biaknya bakteri. Jadi harus rajin-rajin dibersihkan. Kalau saya pribadi, saya menggunakan alkohol. Nah, cukup. Kemudian kita bersihkan juga bagian stumble-nya. Ya. Selesai bagian stem, kita taruh di tempat yang aman. Kemudian kita beralih ke bagian bowl. Untuk bowl ini saya menggunakan scraper untuk mengerok sisa-sisa tembakau yang ada di dalam ruang bakar. Tidak perlu ditekan keras-keras, secukupnya saja. Nah, terlihat ini bekas-bekas tembakau yang masih menempel di dinding ruang bakar. Kemudian setelah kita scrape, kita ketok-ketok di tempat yang lembut, jangan diketok di kayu, besi ataupun di tembok. Ini terbuat dari kulit, jadi kita ketok-ketok di sini gak apa-apa. Setelah itu, menggunakan tisu yang tadi, kita linting bagian ujungnya, kita pilin-pilin sehingga bentuknya jadi seperti ini. Nah, dry system memiliki reservoir untuk excess moisture di bagian ini, di bagian dasar ini. Gunakan tisu hingga mentok ke bawah dengan gerakan memutar. Tujuannya adalah agar tisu ini bisa menyerap excess moisture yang masih ada di dalam pipa. Nah, setelah kita keringkan, kita gunakan ujung tisu yang lain ke dalam chamber dan dengan gerakan memutar. Hal ini bertujuan untuk membersihkan residu-residu dari pembakaran. Oke. Setelah selesai, kembali ketok-ketok dan kita rakit kembali pipanya. Dengan gerakan memutar dan sedikit didorong
kita sambungkan lagi stemnya dengan bowlnya. Oke, selesai. Pipa sudah siap digunakan. Perhatian, alkohol jangan sampai terkena bagian kayu yang berwarna ini ya. Karena pewarna yang digunakan untuk pipa biasanya menggunakan pewarna alami, di mana pewarna tersebut tidak tahan jika terkena alkohol. Dia akan pudar. Jadi jangan sampai alkoholnya kena di bagian bowlnya atau bagian kayu briarnya ya. Oke, demikian sharing yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.